Teman-teman, baik, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara kita meracik atau merancang sebuah pembelajaran yang menarik tentunya bagi siswa-siswa kita. Kita akan membuat sebuah pembelajaran yang menarik tentunya. Tentu kita harus merancang sebuah perencanaan di dalam proses pembelajaran. Tentu kita sebagai seorang guru memiliki yang namanya RPP, teman-teman. Mungkin ini salah satu bentuk yang saya buat ya sebelum saya akan melakukan pembelajaran di dalam kelas. Nah, tentu inilah yang harus pokok dulu, karena apa? RPP ini ataupun rencana pelaksanaan pembelajaran ini merupakan kunci pertama bagi kita, skenario ya. Kalau menurut saya itu untuk kita menerapkan pembelajaran kepada siswa kita. Jadi ada garis besarnya ya. Jadi nanti kita melakukan pembelajaran sesuai dengan perencanaan yang telah kita lakukan dengan matang tentunya. Nah, setelah itu kita tentu memiliki banyak cara yang dapat kita lakukan. Nah, nanti siswa kita akan berharap, saya di sini akan mencoba siswa saya itu memahami materi pembelajaran tentang toleransi dan nilai rukun, teman-teman. Nah, karena ini kita jangan hanya siswa hanya mendengar kemudian dia menjawab soal latihan, namun kita bisa membuat sesuatu gebrakan. Pembelajaran harus menginspirasi ataupun menampilkan kreativitas dari seorang siswa kita. Kita benar-benar harus matang dalam merancang sebuah pembelajaran. Nah, jadi nanti saya di sini akan mengharapkan dari siswa saya itu nanti mereka harus membuat sebuah poster ya, seperti itu, semacam itulah, seperti itu. Nah, nanti mereka akan menyampaikan apa sih pentingnya hidup rukun itu dan toleransi itu, teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa melihat sendiri bagaimana prosesnya. Namun jangan lupa di subscribe channel Dewi Inovator, di share, di like ya teman-teman ya, supaya saya lebih semangat lagi membuat video-video menarik lainnya. Mari teman-teman kita lihat bagaimana prosesnya yang sedang berlangsung sekarang ya. Baik, jangan lupa di subscribe channel Dewi Inovator, share, di like ya teman ya, agar saya lebih semangat lagi membuat video-video menarik lainnya tentu yang bermanfaat bagi kita semua. Ayo, mari kita sama-sama kita saja di luar biar ada suasana yang lain ya, supaya dia lebih mudah menginspirasi dia membuat ataupun merangkai kata-kata supaya pesan yang akan dia sampaikan di sebuah poster ini dapat diminati, disenangi, mau dibaca oleh orang lain. Teman-teman bisa melihat sendiri bagaimana karya siswa bermacam-macam model ya, gantung keinginan dia masing-masing, teman-teman. Mungkin ini salah satu cara yang dapat saya lakukan di luar kelas. Jadi di halaman sekolah kebetulan cuaca mendukung, jadi makanya kami membuat pembelajaran di luar atau di lapangan sehingga siswa dapat berpikir ya, menginspirasi dia, lebih mudah dia berimajinasi membuat karya mereka. Tentunya kita harus mengapresiasi setiap karya dari siswa tersebut. Nah, mungkin saya mau tanya, bagaimana sayang, senang kita belajar seperti ini atau lebih bagus di kelas ya? Di sini ya, jadi memudahkan kita ya berimajinasi, merangkai kata ya. Karena sekarang kita bukan berfokus di buku ya sayang ya. Ya, mungkin buku sebagai referensi saja yang dibuka ya sayang. Ya, untuk memudahkan mereka untuk bisa menciptakan, merangkai kata-katanya sendiri tentunya yang mudah dipahami bagi siswa. Baik teman-teman, jangan lupa di subscribe channel Dewi Inovator, di share, di like ya teman-teman ya, supaya kita lebih menumbuhkan lebih banyak lagi video-video menarik lainnya yang bermanfaat bagi anak didik kita tentunya. Mohon dukungannya teman-teman supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video menarik lainnya. Kita melihat sekarang dalam beberapa menit ya, mereka ada sekitar 10 menit tadi, mereka sudah bisa merangkai kata-katanya sendiri tentunya dengan bahasa mereka sendiri, sehingga pesan yang akan mereka tuangkan dalam poster ya sayang kan ya, dapat tersampaikan kepada orang lain dan menarik bagi orang lain membaca. Ini sedang buat apa sayang? Poster tentang apa? Toleransi. Mana? Toleransi, bentuknya seperti ini ya? Oke, mudah-mudahan sukses ya, semangat ya. Siapa namanya sayang?
Alifa. Semangat Alifa. Ya, dadah Alifa. Semangat Alifa. Buat terus sayang. Oke, baik. Ini salah satu model yang dibuat oleh siswa kita. Ya. Aska, buat apa Aska? Sikap toleransi. Yang Aska tahu tentang toleransi itu gimana sih contohnya, maksudnya anak? Kita menghormati pendapat orang lain. Iya nak ya, apalagi nak kira-kira dalam toleransi itu? Tidak membuat kegaduhan atau kerusuhan. Iya gitu ya. Jadi di dalam kelas itu kalau misalnya ada teman beda pendapat, gimana sikap kita? Menghargai ya, nggak boleh kita mengolok, meremehkan ya sayang ya. Ya, jadi udah paham kalau kita udah belajar seperti ini. Sudah ya sayang ya. Ya, jadi kita dalam juga beragama harus saling menghargai. Ya, tentunya kita di Indonesia ini memiliki beberapa agama. Nah, kita harus, kalau gitu bagaimana sikap kita kalau masalah keagamaan kayak gini? Bagaimana? Apa yang harus kita lakukan kalau misalnya ada tetangga kita yang berbeda agama dengan kita? Menghargai. Kita harus hidup rukun dan memiliki toleransi antar umat beragama. Oke Aska, semangat Aska. Nah itu dia teman-teman, salah satu siswa kita sudah memahami bagaimana kita bersikap toleransi, baik itu di dalam kelas ya, di dalam masyarakat, dalam beragama tentunya. Nah ini penting kita terapkan, kita beritahukan, kita harus saling menghargai satu sama lainnya. Alvin judulnya tentang apa nak? Toleransi. Toleransi ya sayang ya. Baik, semangat Alvin. Dadah. Makasih ya. Oke, baik teman-teman, tadi kita sudah melihat bagaimana proses pembelajarannya tadi kami di luar kelas. Kenapa saya membuat di luar kelas? Karena kadang pembelajaran itu supaya tidak membosankan, kita jangan hanya belajar ataupun melakukan proses pembelajaran di dalam kelas. Jadi terkadang siswa itu lebih senang dia pembelajaran di luar kelas. Namun kita harus sesuaikan dengan materi yang akan kita sampaikan. Karena saya belajar di luar, karena saya ingin melihat siswa itu agak lebih mudah lagi dia berpikir kritis, berimajinasi, sehingga menginspirasi bagi siswa tersebut. Nah di sini teman-teman saya sudah mendapatkan hasil karya dari siswa saya. Jadi siswa aja memiliki begitu banyak kreativitas ataupun kemampuan yang dia bisa ciptakan, walaupun hanya dua topik yang saya inginkan, namun mereka boleh memilih salah satu. Nah hasil karya siswa kita itu sangat luar biasa teman-teman. Jadi mungkin pembelajaran seperti ini teman-teman, jadi siswa kita ini memiliki kemampuan. Ya, tinggal kita sebagai fasilitator, sebagai seorang guru harus mampu membuat siswa itu mau dan bisa ya melahirkan karya-karya seperti ini. Teman-teman bisa melihat sendiri, tidak ada yang sama teman-teman. Mereka berbuat sendiri, mereka tadi teman-teman bisa melihat sendiri, mereka berbaring, ada yang duduk, terserah. Saya tidak harus yang mendasarkan keinginan saya, tapi terserah siswa yang dia belajar, bekerja apa tugas dari gurunya. Nah teman-teman bisa melihat sendiri dari beberapa karya siswa saya ini, dapat kita lihat sendiri mereka mengarang sendiri. Masya Allah, luar biasa. Jadi siswa-siswa kita itu memiliki potensi teman-teman. Tinggal bagaimana cara kita supaya siswa kita itu tereksplorasi sehingga mereka bisa melahirkan karya-karya seperti ini teman-teman.
Oke, baik teman-teman, saya sudah melakukan sebuah proses pembelajaran. Nah, mungkin saya akan meminta saran dari teman atau tanggapan dari salah satu guru kita. Ini ada salah satu teman saya ya, seorang guru juga. Beliau ini adalah Ibu Sri Atun. Assalamualaikum Bu Sri Atun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Bu Sri, saya kan hari ini membuat pembelajaran ya, poster gitu ya. Anak-anak membuat poster, kebetulan di kelas 6. Nah, bisa Bu Sri melihat sendiri di sini karya mereka, Masya Allah Bu Sri. Saya juga terkejut, jadi begitu besar, begitu banyak ya kreativitas dari siswa kita. Menurut Bu Sri bagaimana sih kalau kita terapkan hal ini di dalam pembelajaran? Ini poster yang dibuat sama anak-anak. Bagus ya Bu Dewi ya? Iya. Jadi ini tentang Hidup rukun. hidup dan rukun. toleransi. Wow, ternyata bagus sekali. Tunggu ya, saya mau lihat satu-satu ya. Wow, luar biasa. Hasil daripada anak-anak ini kelas 6 ya Bu Kelas Dewi 6, ya. Kita sebagai guru terkadang kurang tahu Iya. ya kan bagaimana anak-anak kita sebenarnya. Padahal anak-anak kita itu sebenarnya punya kemampuan yang jauh Iya. lebih dibanding apa yang kita duga Pikirkan, sebelumnya. yes. Anak-anak kita ini luar biasa sekali ya. Kalau kita seorang guru tahu bagaimana cara memberikan edukasi sama anak-anak, bagaimana cara membuat poster, terus kita mengarahkannya, kemampuan anak-anak jauh daripada apa yang kita bayangkan. Nah, ini adalah salah satu pembelajaran yang bagus sekali, Bu Dewi, bagus sekali diterapkan sama anak-anak, sehingga anak-anak melatih kemampuan dia, ya bukan hanya melalui tulisan, tapi melalui gambar, nanti ada tulisan juga, nanti kan ada dibacakan ya posternya, itu melatih juga kemampuan dia untuk membaca. Iya, benar. Nah, itu bagus sekali. Bagus sekali. Ini bagus diterapkan oleh semua guru-guru yang ada seluruhnya. Ya, bahwa pembelajaran itu bukan hanya untuk menulis saja. Banyak hal yang bisa dilakukan. Bagus sekali Bu Dewi. Terima kasih Bu Sri atas respon dan tanggapannya semuanya ini. Tentunya demi kemajuan siswa-siswa Benar kita. sekali. Gurunya harus kreatif. Iya, tentu dari awal dari guru dulu. Iya, benar. Bagaimana cara kita menggali potensi yang dimiliki oleh siswa kita? Benar sekali. Ya enggak? Jadi terapkan sama anak-anak, aku pasti Bisa. Ya, guru juga. Ingat itu. Sama-sama. Aku pasti bisa. Ya, baik teman-teman, pasti bisa ya Bu Sri ya. Pasti. Guru-guru lain pasti lebih kreatif lagi daripada banget. yang kita terapkan sekarang Iya. ini. Iya. Baik, terima kasih teman-teman. Mungkin ini salah satu tanggapan dari guru senior kita. Mantap, keren. Ya. Terima kasih Bu Sri. Ya, sama-sama Bu Dewi, Iya. sukses selalu. Jangan lupa di-subscribe. Jangan lupa di-subscribe channel Dewi Inovator. Baik, terima kasih Bu Sri. Itu saja dari saya teman-teman kali ini, dan jangan lupa di-subscribe channel Dewi Inovator, di-share, di-like teman-teman, agar nantinya di kedepannya lebih banyak lagi pembelajaran-pembelajaran yang menarik tentunya, yang memotivasi teman-teman yang lain, guru-guru lain untuk membuat pembelajaran yang menarik bagi siswa-siswa kita. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.